Bagian sini. Nah, kok beda ke sebelah ada panas. Nah, ada. Sudah tekan sini. Nah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada malam hari ini kita diundang untuk hadir di tempat kediaman Bapak Sunarko dan Ibu Ambar untuk memperingati 1000 hari wafatnya Ibu Teresia Sutarsih. Dalam Ekaristi ini kita juga berdoa bagi arwah Bapak Petrus Sarkam Purwo Widodo yang dipanggil Tuhan 12 tahun yang lalu. Semoga berkat doa-doa kita dalam Ekaristi suci ini, saudara-saudari kita ini mendapatkan rahmat pengampunan atas segala dosa. Kepada para malaikat dan roh kudus, dan kepada saudara sekalian, semuanya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang Dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami yakin bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar karena semakin banyaknya orang yang percaya menghasilkan ucapan syukur yang semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah
kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu kekal. Kami tahu jika kemah kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang bukan buatan tangan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kebangkitan dan hidup yang
silakan berdiri. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Para serdadu yang mengantar Yesus ke tempat penghukum, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat malam dan berkah. Gereja memiliki kebiasaan atau tradisi. Hal ini menunjukkan atau mengajarkan kepada kita biar yang untuk ini yang lain aja, bahwa gereja wajib hukumnya mendoakan saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Bahkan gereja menetapkan sekarang ini bulan November, seluruh bulan, bukan hanya tanggal 2, itu menjadi bulan arwah, di mana gereja secara khusus memperingati sekaligus mendoakan para arwah. Itu yang pertama. Yang kedua, memperingati arwah menunjukkan bahwa gereja mempunyai keyakinan seperti dalam bacaan yang pertama tadi. Yang kelihatan ini memang sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu hukumnya kekal. Yang kelihatan adalah fisik kita, badan kita kurang lengkap. Saya yakin di antara kita tidak semuanya mengenal pribadi Ibu Teresia ini seperti apa. Supaya hidup kita itu sungguh-sungguh disadari, kita punya iman pada Allah, maka kita menghayati iman kita sebagai bekal perjalanan kehidupan kita kelak. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, saya tidak akan panjang lebar. Nyuwun sewu. Selamat malam sedulur semua. Mohon maaf, saya sebenarnya anak kedua, mewakili dari kakak saya yang malam ini tidak bisa hadir. Romo, matur suwun. Saya
sangat ingin mengungkapkan tentang betapa cintanya kami untuk ibu kami. Nih, saya sudah gemetar, bentar lagi beresin. Karena memang luar biasa. Saya terakhir sebagai anak yang Badung, jadi agak kurang mengerti hubungan antara ibu dan anak. Tapi setelah saya sendiri punya anak dan cucu, mengerti bagaimana seorang ibu yang harus berjuang untuk anak-anaknya. Nah, mungkin untuk saudara-saudara di Merapi belum tahu sebenarnya siapa ibu saya saat di Metro. Saat itu bapak saya sebagai pegawai negeri sipil biasa yang sedang merintis, sementara anak-anaknya banyak dan terlahirnya itu beruntun. Sementara kami harus sekolah di SD Saverius yang berbiaya. Jadi sedulur-sedulur bisa bayangkan betapa beratnya perjuangan ibu saya untuk anak-anak. Jadi terkadang saat terakhir ibu saya di sini, saya sempat hati saya itu benar-benar menangis. Ingat itu. Jadi saat saya kecil dan di dalam rahim ibu itu ada adik saya, Bu Ambar. Itu ibu saya harus berjualan geblek. Mungkin tahu geblek? Nah, itu yang dari rumah kami di Selikur di 21 Polos ke Pasar Metro. Itu kurang lebih sekilo. Jadi di belakangnya tenggok, di sini bayinya adik saya Ambar dan gendong saya di depan. Bagi saya itu nggak masuk akal, tapi itu kenyataan. Ini perjuangan ibu saya. Nah, di saat semua sudah berjalan lancar, kami semua bisa sekolah, sekalipun pegawai negeri biasa bisa sekolahnya di Saverius semua kami. Sampai akhirnya bapak kami menjelang pensiun pindah ke sini, dan saat pensiun ibu kembali harus berjuang karena pensiunan pegawai negeri itu tidak sebesar saat masih aktif. Ibu saya lagi-lagi berjuang, mulai dari membuka tahu, mungkin sedulur semua tahu di belakang, sampai akhirnya satu saat tanpa sepengetahuan kami mencoba usaha di Tulang Bawang. Nah, saat di Tulang Bawang ini, saya yang benar-benar menangis. Saya benar-benar menangis. Karena apa? Saat saya mendadak datang ke sana, ibu saya itu menyewa satu rumah. Itu di Ndas-Ndasan Rowo. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa Ndas-Ndasan Rowo. Saya dari tadi ingat Ndas-Ndasan Rowo itu bahasa Indonesianya itu apa? Iya, pokoknya di Ndas-Ndasan Rowo gitu ya. Mungkin di hulu dari rawa gitu. Dan yang sebenarnya kalau bagi orang di Merapi sini itu setara dapur yang di belakang. Jadi kalau orang Merapi kan biasanya rumah gedung di depan, terus di belakang ada dapur dan kemudian kandang. Dan rumah yang dikontrak ibu saya ini setara dengan itu. Sementara kami anak-anaknya yang berjuang ke tanah rantau merasa kami bisa kalau satu saat kami bertanggung jawab untuk masa tua ibu saya. Tapi ibu saya itu nggak mau. Jadi betapa pedihnya kami gitu. Itu ibu saya. Nah, hingga satu saat sudah berhasil dan kami semua bahagia. Jadi kami ikhlas untuk ibu kami itu tinggal di Tulang Bawang hingga bapak kami meninggal 11 tahun lalu. Nah, ibu juga mulai sendiri akhirnya kembali ke Merapi. Di Merapi pun begitu. Mohon maaf, kami semua bermobil. Saat mau pulang, saya bilang sama ibu, Bu, anakmu semua itu bermobil. Sementara kami harus ke rumah kulon. Karena ibu nggak mau dimanapun, ibu itu mau mandiri gitu. Ibu saya itu pejuang benar pejuang. Sebisa mungkin nggak mau merepotkan anak. Jadi tinggal di rumah kulon, sementara anak-anaknya bermobil, parkir di sebelah SD 3. Karena lokasi rumah itu, rumah ibu kami waktu di sana itu nggak ada lokasi parkir, memang rumah kecil.
Nah, dari situ saya mulai secara pribadi saya introspeksi untuk diri saya sendiri, belum melibatkan adik dan kakak saya. Siapa ibu saya? Siapa sebenarnya ibu saya? Karena saya merantau dari tahun 89, sedulur-sedulur. Saya merantau dari tahun 89. Kebetulan saya pindah, waktu Bapak pindah ke sini, saya kelas 4 sampai kelas 6 di SD 2. Nah, lulus kelas 6 saya kembali ke Metro. Jadi saya menimba ilmu di sana sampai saat saya merantau ke Jakarta. Nah, saat sebelum jeda antara saya menuntut ilmu dan ke Jakarta itu sempat 2 tahun di Merapi. Tapi waktu itu ibu sedang sukses dengan tahunya. Jadi saya belum tahu sebenarnya kalau ibu saya itu sebenarnya yang seperti itu gitu. Dan saya sedang badung-badungnya, jadi ya anak badung tahunya ya pokoknya duit gitu loh. Saya mau merantau pun pokoknya duit gitu. Nah, setelah saya punya anak cucu, saya lihat ibu saya di tulang bawang ini, di sini nih, hati saya itu menjerit. Jadi saya coba introspeksi diri, pengen tahu sebenarnya siapa ibu saya. Hingga saya yang paling dekat kan adik saya, karena memang yang ada di sini, saya coba gali siapa ibu saya. Nah, dari situ sampai kami punya kesepakatan di masa tua ibu itu harus seperti apa. Nah, setelah meninggal pun saya baru tahu kalau seorang Teresia Sutarsi ini setiap malam berdoa rosario untuk anak-anaknya, untuk anak cucunya. Itu jarang yang ditahu. Bahkan saya, anak yang di perantauan itu kalau nggak ini dari adik saya nggak tahu. Jadi malam ini begitu adik saya ngasih tahu, Mas tolong dibawa ya, ibu nih. Jadi zaman masih sugeng, itu setiap malam melakukan doa rosario khusus untuk anak cucunya. Padahal dia sendiri sedang berjuang karena bapak sudah nggak ada. Nah, mungkin saya nggak akan panjang lebar lagi, karena kalau saya mau bercerita tentang ibu saya itu nggak ada habisnya, karena saya terus menggali. Tapi pada dasarnya, seperti yang Romo Sanjang tadi, jadikan teladan untuk ibu-ibu kita. Yang muda-muda kalau yang sedang marah-marah ke ibunya, ingat, ibu-ibu Merapi itu luar biasa. Sampai saat ini saya kalau nonton di TV, yang di SCTV seperti orang pinggiran, kalau ibu-ibu yang berjuang, saya keluar air mata. Ingat ibu saya. Saya rasa sampai ini, Romo, saya juga mulai speechless, sudah mau ngapalnya susah, karena saya ingin cerita banyak, tapi sulit. Pingin ini wis beres. Jadi matur nuwun sangat. Ini saya ingin memanggil adik-adik saya karena kakak saya nggak ada. Jadi adik-adik saya mohon tolong ke depan. Ini juga saya nggak bilang ke ini kalau ada planning ini. Silakan Ii, Ambar, Riring ke depan sebentar. Ini susah urusan karo wong HR tuh gini nih. Itu Mbak Ambar. Itu. Iya. Jack, mana Jack? Nyumun tambahan waktu sebentar gitu Om. Jack, mana Om Jack? Untuk sini ke depan ya semua, ke depan semua. Nah ini diurut nih, ini mulai adik saya, ini Ririn, ini Nuk nggak bisa datang, ini Ii dan Puput. Ini mungkin kalau yang di sini tahu semua ya, betul. Nah ini saya di sini minta maaf seandainya dalam tingkah laku sehari-hari ibu saya ada ketersinggungan atau muncul kekurang nyamanan dengan sedulur-sedulur di sini. Jadi dengan segala kerendahan hati kami ingin minta maaf
untuk atas nama ibu saya. Matur suwun. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Agus yang telah mewakili keluarga untuk memberikan gambaran kesaksian tentang saudari kita Ibu Teresia. Bapak Ibu, tahun 97 saya tugas di Pajar Mataram ini. Dan Pak Sarkam itu langganan saya pijet. Kalau saya capek, Pak Sarkam saya undang dan bercerita banyak tentang umat Pajar Mataram. Dari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dari sini yang kamu hidup dan mati. Aku percaya kamu kudus gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, dan dosa Amin. Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kepada maut. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya. Bagi anggota keluarga serta umat paroki kita yang telah meninggal, bagi arwah semua orang yang kita cintai semasa hidup mereka, ya Bapa, panggillah mereka dengan nama masing-masing dan gabungkanlah mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan, ya Bapa, akhirilah kesusahan mereka dengan anugerahilah mereka kebahagiaan kekal bersamamu di surga. Marilah kita mohon. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka, ya Bapa Maha Baik, tuntunlah mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal karena ditemani oleh para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, Allah Bapa kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu, dan bahwa kami semua Kau panggil untuk bangkit bagi hidup kekal karena kebangkitan Kristus Putra-Mu. Janganlah membiarkan hati kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan penziarahan kami menuju kepadamu. Berilah kepada kami Putra-Mu sebagai jalan kebenaran dan kehidupan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita haturkan persembahan.
bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah selalu masyarakat ini dahaga yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil hati dirimu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Akan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapak. Apa ya? Seperti ini.
adat wonten ngajeng panjenengan sawarga ageng putra wayah saking Ibu Teresia Sudarsih lan Bapak Petrus Sarkam. Anamung saderengipun tiyang kawula matur menapa ingkang dados wigatosipun ing dalu menika saking pribadi tiyang kawula minggahipun dumateng keluarga ageng ngaturaken sugeng dalu berkah dalem sedaya kemawon. Dalu berkah dalem. Salajengipun bilih kula kumawantun wonten ing papan menika bilih kawula dipun pinitados kapurih minangka talan atur saking keluarga ageng putra wayah saking Suwargi Ibu Teresia Sudarsih lan Bapak Petrus Sarkam ingkang kaping sepindhah ing dalu menika monggo-monggo kita tansah panjataken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kuwaos ingkang sampun paring berkah dumateng kula lan panjenengan sami langkung-langkung dhateng keluarga ageng Bapak Sunarko lan putra wayah saking Suwargi ingkang kula sebat kala ngajeng. Bilih ngantos dumugi dalu menika krana berkah dalem Gusti kita tasih kepareng kepal wonten papan menika kanthi keadaan sehat boten mangke alangan setunggal menapa. Salajengipun tiyang kawula minangka dalang atur saking Bapak Sunarko lan saking para putra wayah saking Suwargi Ibu Sudarsih ingkang kaping sepindhah ngaturaken matur sembah nuwun dumateng Paduka Rama Saryanto PR ingkang sampun kersa mimpin pelaksanaan misa peringatan arwah ing dalu menika lan ugi saking keluarga ageng ngaturaken gingatur panuwun dumateng sanak kadang semua petugas ingkang sampun mbiyantu kangge kelancaranipun pelaksanaan misa peringatan arwah ing dalu menika terkhusus kagem para umat ingkang hadir ing dalu menika. Sepindah malih kanthi rawuh panjenengan sami kanthi paripurnanipun kanthi peringatan arwah ing dalu menika mugi-mugi Gusti karsa nglataraken sedaya ujug doa kita ing dalu menika sehingga kadang kita pitados mugi-mugi sampun saestu manunggal kalian Gusti wonten ing alam kalenggan wonten ing swarga. Amin. Salajengipun atas nami keluarga ageng ugi aturaken dengan atur panuwun dumateng sedaya umat wiwit tilaripun kadang kita Teresia Sudarsih Mantap Romo. antos dumugi Romonya aja yang ngasih kan. menika kula tingali